Di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta, tepat di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, seorang gadis bernama Aisyah tiba-tiba diseret ke lorong gelap oleh sekelompok siswi. Mereka mengepungnya, mata penuh kebencian, dan salah satu dari mereka, seorang gadis populer bernama Rina, melemparkan kata-kata tajam seperti pisau. "Kau lesbian ya? Dasar penyimpang!" Aisyah, yang baru saja ketahuan mencium teman perempuannya di belakang gedung sekolah, hanya bisa menunduk, air mata mengalir deras, sementara pukulan dan ejekan menghujani tubuhnya. Itu adalah awal dari neraka bagi Aisyah. Setiap hari, Rina dan gengnya membuat hidupnya seperti mimpi buruk. Mereka menyebarkan rumor ke seluruh sekolah, menempelkan poster hinaan di papan pengumuman, bahkan mengunci Aisyah di toilet selama jam pelajaran. Aisyah, yang berasal dari keluarga konservatif di pinggiran Jakarta, tak berani bicara pada siapapun. Ayahnya, seorang pegawai kantor yang taat beragama, sering bilang bahwa penyimpangan seperti itu adalah dosa besar. Ibunya, yang bekerja sebagai guru, selalu menekankan pentingnya normalitas demi masa depan. Aisyah merasa terjebak, hatinya hancur setiap kali mendengar bisik-bisik di kelas. Tahun-tahun sekolah berlalu dengan lambat, penuh luka. Aisyah lulus dengan nilai pas-pasan, tapi trauma itu menempel seperti bayang-bayang. Dia pindah ke Bandung untuk kuliah, berharap memulai hidup baru. Di sana, dia bertemu dengan teman-teman yang lebih terbuka, tapi dia tetap menutup rapat rahasianya. Setiap malam, mimpi buruk tentang Rina menghantuinya. Rina, gadis itu, kini menjadi influencer di media sosial, hidup glamor di Jakarta, seolah tak pernah melakukan kesalahan. Aisyah sering melihat postingannya, merasa marah tapi juga tak berdaya. 5 tahun kemudian, Aisyah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Jakarta. Hidupnya stabil, meski hati masih kosong. Suatu hari, di sebuah kedai kopi di Tamrin, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Maya. Maya cantik, dengan senyum hangat dan mata yang penuh kehangatan. Mereka bertemu secara tak sengaja saat antre kopi, dan obrolan ringan berubah menjadi percakapan panjang. Maya adalah adik kandung Rina, tapi Aisyah tak tahu itu saat itu. Maya bekerja sebagai psikolog, spesialis trauma remaja, dan dia punya cara bicara yang membuat Aisyah merasa aman untuk pertama kalinya. Pertemuan itu berlanjut. Mereka bertemu lagi di acara seni di Galeri Nasional, di mana Aisyah memamerkan desainnya. Maya datang, memuji karyanya, dan mereka menghabiskan malam berjalan-jalan di sekitar Monas. Aisyah merasakan getaran aneh di hatinya, sesuatu yang lama tak dirasakannya. Maya juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai berkencan diam-diam, menikmati momen-momen kecil seperti makan malam di warung sate pinggir jalan atau nonton film di bioskop murah. Tapi Aisyah mulai curiga saat Maya menyebut kakaknya yang sukses di dunia maya. Suatu malam, di apartemen kecil Aisyah di Kemang, Maya mengaku. "Kakakku Rina, kamu kenal dia kan? Dia sering cerita tentang masa sekolahnya." Aisyah membeku. Dunianya seolah runtuh lagi. Maya adalah adik Rina, orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Aisyah ingin marah, ingin lari, tapi Maya memegang tangannya, mata penuh penyesalan. "Aku tahu apa yang dia lakukan dulu. Aku minta maaf atas nama dia. Aku berbeda, Aisyah. Aku mencintaimu." Kata-kata itu seperti bom, meledakkan konflik di hati Aisyah. Bagaimana dia bisa mencintai seseorang yang berhubungan darah dengan musuhnya? Konflik itu mulai merayap. Aisyah mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ini balas dendam alam bawah sadar? Atau cinta sejati? Dia mulai menarik diri, tapi Maya tak menyerah. Mereka bertengkar untuk pertama kalinya saat Maya mengajak Aisyah bertemu keluarganya. "Mereka harus tahu tentang kita," kata Maya.
Aisyah ketakutan. Keluarga Maya adalah keluarga konserati, sama seperti miliknya. Ayah mereka, seorang pengusaha sukses, sering bicara tentang nilai-nilai tradisional Indonesia. Bagaimana jika Rina tahu? Aisyah membayangkan ejekan lama kembali. Di sisi lain, Maya juga bergulat dengan dirinya sendiri. Sebagai psikolog, dia tahu betapa dalam luka bullying. Dia pernah mencoba bicara pada Rina tentang masa lalu, tapi Rina mengelak, bilang itu canda remaja. Maya merasa bersalah karena tak bisa melindungi Aisyah dulu, meski saat itu dia masih kecil. Cinta mereka mulai diuji oleh rahasia ini. Aisyah mulai bertemu teman lama, yang mengingatkannya pada trauma. Salah satunya, mantan pacarnya dulu, yang kini sudah menikah secara normal. Jangan ulangi kesalahan, Aisyah, katanya. Tekanan dari luar mulai datang. Di kantor Aisyah, rekan kerja mulai bergosip tentang pacar perempuannya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih menjadi perdebatan, Aisyah merasa tak aman. Maya, dengan pekerjaannya, juga dihadapkan pada pasien yang cerita tentang diskriminasi. Suatu hari, Maya mendapat telepon dari Rina, "Aku dengar kamu dekat dengan cowok aneh itu." "Hentikan, Maya. Itu memalukan keluarga." Maya marah, tapi juga ragu. Apakah dia siap kehilangan keluarga demi Aisyah? Aisyah memutuskan untuk konfrontasi. Dia mengajak Maya ke tempat lama, sekolah mereka dulu. Di sana, di lorong yang sama, Aisyah cerita semuanya. Air mata mengalir, tapi juga ada kemarahan. Maya mendengarkan, memeluknya. "Aku tak akan seperti Rina. Aku memilihmu." Tapi Aisyah tahu, ini baru awal. Mereka pulang dengan hati berat, tapi lebih dekat. Namun, di rumah, Aisyah mendapat pesan dari ayahnya, "Kita perlu bicara. Ada rumor buruk tentangmu." Tekanan keluarga mulai menekan. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Pesan dari ayahnya seperti hantu yang kembali. Dia ingat saat kecil, ayahnya selalu bangga padanya sebagai putri kesayangan. Tapi sekarang, rumor dari teman sekolah lama mungkin sudah sampai ke telinganya. Aisyah memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Depok akhir pekan itu. Maya ingin ikut, tapi Aisyah menolak. "Ini urusan keluargaku dulu," katanya. Maya mengerti, tapi hatinya gelisah. Di rumah, suasana tegang. Ibunya menyambut dengan pelukan, tapi matanya penuh pertanyaan. Ayahnya, duduk di ruang tamu dengan koran di tangan, langsung to the point. "Aisyah, apa benar kamu suka perempuan?" Kata-kata itu seperti tamparan. Aisyah mengangguk pelan, air mata menetes. Ayahnya bangkit, wajah merah padam. "Ini dosa. Di Indonesia, ini tak diterima. Pikirkan masa depanmu, keluarga kita." Ibunya menangis, bilang bahwa tetangga akan bergosip, dan Aisyah bisa diusir dari masyarakat. Aisyah mencoba jelaskan, bicara tentang cinta sejati, tapi ayahnya tak mendengar. "Kau harus berubah. Aku akan cari pengobatan." Kata-kata itu menyakitkan. Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi juga tekad baru. Dia kembali ke Jakarta, langsung ke apartemen Maya. Di sana, Maya menunggu dengan kopi hangat. Aisyah cerita semuanya, dan Maya memeluknya. "Kita hadapi bersama." Tapi Maya punya rahasianya sendiri. Rina sudah tahu tentang mereka, dan sedang marah besar. Rina menelepon Maya malam itu. "Kau gila. Dia korban bullyingku dulu. Ini memalukan. Maya membela, justru karena itu kau harus minta maaf. Aku mencintainya." Rina tertawa sinis. "Cinta? Itu penyimpangan. Aku akan cerita ke orang tua." Maya panik.
Keluarganya, yang tinggal di rumah besar di Pondok Indah, adalah segalanya baginya. Ayahnya sakit jantung dan berita ini bisa membunuhnya. Maya mulai ragu. Apakah cinta ini layak untuk kehilangan segalanya? Keesokan harinya, Aisyah dan Maya bertemu di taman kota. Suasana romantis, tapi tegang. Maya cerita tentang Rina. Aisyah marah, dia masih sama, egois. Maya setuju, tapi bilang, aku tak bisa kehilangan keluarga. Beri aku waktu. Aisyah merasa dikhianati. Ini seperti luka lama terbuka lagi. Mereka bertengkar hebat, Aisyah pergi sambil menangis. Di kantor, dia tak fokus, desainnya berantakan. Bosnya marah, ancam potong gaji. Tekanan kerja menambah beban. Maya, di kliniknya, merawat pasien dengan hati tak tenang. Seorang pasien remaja cerita tentang bullying karena orientasi seksualnya. Maya ingat Aisyah, dan hatinya tergerak. Dia memutuskan untuk bicara pada Rina secara langsung. Mereka bertemu di cafe mewah di Senayan. Rina datang dengan makeup tebal, sikap angkuh. Kenapa kau pilih dia? Ada banyak pria bagus. Maya marah, ini bukan pilihan, ini diriku. Kau yang salah dulu, Rin. Minta malah. Rina menggeleng, itu masa lalu. Jangan rusak reputasiku. Pertengkaran itu membuat Maya sadar. Rina tak akan berubah. Maya pulang, bicara pada ibunya diam-diam, ibunya terkejut, tapi bilang, pikirkan ayahmu. Maya menangis sepanjang malam. Keesokan, dia hubungi Aisyah, aku memilihmu. Mari kita hadapi. Aisyah senang, tapi ragu. Mereka bertemu lagi, kali ini di pantai Ancol, menikmati angin laut. Tapi di sana, Aisyah mendapat telepon dari ayahnya, jangan pulang lagi jika kau tak berubah. Hati Aisyah hancur. Konflik semakin dalam. Maya mulai kehilangan klien karena rumor dari Rina. Rina posting halus di media sosial tentang keluarga yang rusak karena pilihan salah. Netizen mulai komentar negatif. Maya merasa terpojok. Aisyah, di sisi lain, mulai bertemu komunitas LGBT di Jakarta, mencari dukungan. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita mirip, yang memberi kekuatan. Tapi juga ada yang bilang, jangan percaya keluarga seperti itu. Aisyah bingung. Suatu hari, Rina datang ke apartemen Maya. Dia marah, bawa bukti foto Aisyah dan Maya bersama. Ini akan aku sebarkan jika kau tak putus. Maya tegas, lakukan saja. Aku tak takut. Rina pergi dengan amarah. Malam itu, foto itu viral. Aisyah melihatnya di ponsel, panik. Rekan kerjanya mulai menjauh. Maya dipecat dari klinik karena citra buruk. Mereka berdua kehilangan banyak, tapi cinta mereka semakin kuat. Aisyah bilang, ini harga yang harus kita bayar. Maya mengangguk, tapi matanya penuh air mata. Tekanan sosial mencapai puncak. Di masjid dekat rumah, orang bicara tentang mereka. Aisyah merasa seperti buronan. Maya sakit, stres membuatnya demam tinggi. Aisyah merawatnya, tapi juga mempertanyakan, apakah ini benar? Di saat lemah, Maya bilang, mungkin kita harus pisah demi kebaikan. Aisyah shock, tapi tak menyerah. Ini adalah ujian terbesar. Setelah malam panjang merawat Maya, Aisyah bangun dengan tekad baru. Dia tak akan menyerah. Pagi itu, dia hubungi teman dari komunitas LGBT, minta saran. Mereka sarankan untuk bicara terbuka, mungkin melalui media. Tapi Aisyah ragu, di Indonesia itu bisa berbahaya. Maya yang mulai sembuh setuju untuk bertahan. Mereka memutuskan untuk pindah sementara ke Bandung, ke tempat Aisyah dulu kuliah, untuk menenangkan diri. Di Bandung, udara sejuk membantu mereka bernapas lega.
Mereka tinggal di apartemen kecil di Dago, menikmati momen tenang. Maya mulai kerja relance sebagai konsultan online, sementara Aisyah terus desain dari rumah. Tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Rina menelepon lagi, kali ini dengan nada berbeda, "Ayah sakit karena kalian." Maya panik, langsung pulang ke Jakarta. Aisyah ikut, meski takut. Di rumah keluarga Maya, suasana mencekam. Ayahnya terbaring lemah, ibunya menangis. Rina ada di sana, menatap Maya dengan kebencian. "Lihat apa yang kau lakukan," kata Rina. Maya mendekat, pegang tangan ayahnya. "Pa, aku minta maaf. Tapi ini diriku." Ayahnya membuka mata, bicara pelan, "Kenapa kau pilih jalan ini? Kita keluarga baik-baik." Maya menjelaskan dengan air mata, cerita tentang cinta dan kebahagiaan. Ayahnya diam, tapi tak marah seperti dulu. Rina tak terima. Dia tarik Maya ke samping, "Kau egois." Dia, Aisyah, cuma balas dendam. Maya balas, "Tidak, Rin. Kau yang harus introspeksi. Apa yang kau lakukan dulu pada Aisyah salah besar." Rina terdiam, tapi matanya penuh amarah. Aisyah, yang menunggu di luar, mendengar semuanya. Hatinya sakit, tapi juga ada harapan. Saat Maya keluar, dia bilang, "Ayah mau bertemu kamu." Aisyah masuk, gugup. Ayah Maya memandangnya, "Jaga anakku baik-baik." Itu seperti berkah tak terduga. Tapi kebahagiaan itu singkat. Rina tak menyerah. Dia hubungi orang tua Aisyah, cerita semuanya. Ayah Aisyah marah besar, datang ke Bandung untuk menyelamatkan putrinya. Pertemuan di kai kecil berubah jadi pertengkaran. "Kau dibutakan, Aisyah. Ini pengaruh buruk." Aisyah tegas, "Tidak, Pak. Ini pilihan hati." Ayahnya pergi dengan ancaman, "Kau bukan anakku lagi." Aisyah menangis, tapi Maya di sisinya. Konflik moral semakin dalam. Aisyah mulai mempertanyakan apakah mencintai Maya berarti mengkhianati dirinya sendiri, mengingat Rina. Maya juga bergulat, apakah dia layak untuk Aisyah setelah apa yang kakaknya lakukan. Mereka bicara panjang malam itu. "Kita harus makan masa lalu," kata Maya. Aisyah setuju, tapi sulit. Di komunitas, Aisyah bertemu korban bullying lain yang cerita tentang pemulihan. Itu memberi inspirasi. Kembali ke Jakarta, mereka hadapi kenyataan. Maya kehilangan lebih banyak klien, Aisyah dipecat dari pekerjaan. Mereka mulai hidup susah, tapi bersama. Rina melihat adiknya menderita, mulai ragu. Suatu hari, dia datang ke apartemen mereka. "Aku minta maaf, Aisyah. Dulu aku bodoh." Aisyah terkejut. Rina cerita tentang tekanan sosial dulu, bagaimana dia ikut arus untuk populer. Itu momen rekonsiliasi, tapi tak mudah. Aisyah makan, tapi luka tetap ada. Maya senang melihat perubahan Rina. Keluarga mulai menerima pelan-pelan. Ayah Maya sembuh dan mulai bicara terbuka. Tapi masyarakat luar masih keras. Di media sosial, mereka dapat ancaman. Aisyah dan Maya memutuskan untuk aktif di komunitas, bicara tentang hak. Itu berisiko, tapi memberi tujuan. Suatu acara seminar di UI, Maya bicara sebagai pembicara. Aisyah di belakang panggung, bangga. Tapi di sana, demonstran anti datang, melempar telur. Kekacauan terjadi. Maya terluka ringan, Aisyah panik. Di rumah sakit, mereka saling pegang tangan. "Ini harga kebebasan," kata Maya. Aisyah mengangguk, tapi hatinya berat. Rina datang, mendukung untuk pertama kalinya. "Aku salah dulu. Sekarang aku di sisi kalian." Itu perubahan besar. Keluarga Aisyah juga mulai melunak, ibunya menelepon, bilang rindu.
Tapi ayahnya masih keras. Puncak konflik mendekat. Aisyah mendapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura, di mana lebih ramah. Maya ragu apakah kita tinggalkan semuanya. Aisyah bilang, ini kesempatan baru. Tapi Maya takut kehilangan keluarga. Mereka bertengkar lagi, kali ini tentang masa depan. Kau pilih keluarga atau aku? Tanya Aisyah. Maya menangis, aku pilih keduanya. Ini adalah titik kritis. Setelah pertengkaran itu, Aisyah dan Maya pisah sementara. Aisyah tinggal di rumah teman di Bogor, Maya kembali ke rumah keluarga. Waktu berpisah membuat mereka renungkan. Aisyah ingat masa bullying, bagaimana itu membentuknya jadi kuat. Maya bicara pada ayahnya lagi, cerita tentang kebahagiaan dengan Aisyah. Ayahnya setelah sakit, mulai berubah, yang penting kau bahagia, nak. Rina juga mendukung, bilang akan bantu bicara pada orang tua Aisyah. Aisyah, di Bogor, bertemu mantan korban bullying lain. Mereka saling cerita, dan Aisyah sadar bahwa lari bukan solusi. Dia hubungi Maya, aku tak mau pisah. Mari kita lawan bersama di sini. Maya setuju. Mereka bertemu di stasiun kereta, pelukan panjang. Kembali ke Jakarta, mereka rencanakan langkah selanjutnya. Aisyah tolak tawaran Singapura, pilih bertahan. Tapi tantangan baru datang. Rina diancam oleh mantan gengnya dulu, yang tak suka perubahannya. Mereka posting hal buruk tentang keluarga. Rina marah, tapi juga takut. Maya dan Aisyah dukung dia. Ini membuat ikatan mereka lebih kuat. Di sisi Aisyah, ayahnya akhirnya menelepon, datanglah pulang. Kita bicara. Aisyah pergi dengan Maya. Pertemuan itu tegang, tapi ayah Aisyah dengar cerita mereka. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Itu langkah kecil. Masyarakat masih jadi musuh. Di pekerjaan baru Aisyah, bosnya diskriminasi. Maya mulai kampanye online tentang toleransi. Mereka dapat dukungan dari netizen progresi, tapi juga hujatan. Suatu hari, mereka diikuti oleh orang tak dikenal. Ketakutan memuncak. Maya bilang, mungkin kita perlu lindungi diri. Mereka ikut kelas bela diri, tapi juga pertimbangkan pindah kota. Konflik internal kembali. Aisyah mimpi buruk tentang Rina lagi, dan mulai curiga pada Maya. Apakah kau benar-benar pilih aku, atau karena kasihan? Maya tersinggung, ini cinta, bukan kasihan. Mereka bertengkar, tapi rekonsiliasi dengan seksama. Rina jadi mediator, bilang kalian kuat bersama. Itu membantu. Keluarga Maya mulai terima Aisyah, bahkan undang makan malam. Di sana, ayah Maya bicara tentang nilai keluarga, selama tak merugikan, aku dukung. Aisyah merasa bahagia, tapi luka lama masih ada. Dia mulai terapi dengan bantuan Maya. Di sesi itu, dia ungkap rasa sakit dulu. Maya dengar, dan janji tak akan khianati. Tapi Rina punya rahasia, dulu, dia bullying Aisyah karena iri pada keberanian Aisyah. Rina akui itu pada Maya. Maya shock, tapi makan. Ini tambah lapisan konflik. Puncak datang saat acara besar, konferensi HAKLUD di Bali. Maya diundang bicara. Aisyah ikut. Di sana demonstran besar datang, polisi turun tangan. Maya naik panggung, cerita tentang perjalanan mereka. Aisyah di audiens, bangga tapi takut. Saat demonstran melempar batu, Aisyah lindungi Maya. Mereka luka, tapi selamat. Berita jadi viral, banyak dukungan datang. Kembali ke Jakarta, keluarga mereka bersatu. Ayah Aisyah datang, minta maaf. Aku salah, nak. Rina juga minta maaf resmi pada Aisyah. Momen itu penuh air mata. Tapi masyarakat masih berdebat.
Maya dan Aisyah memutuskan untuk menikah secara simbolis di komunitas. Itu pilihan berani, meski tak legal di Indonesia. Hidup mereka mulai stabil. Aisyah dapat pekerjaan baru yang suporti, Maya buka klinik sendiri khusus trauma. Rina jadi aktis, gunakan pengaruhnya untuk perubahan. Tapi harga yang dibayar besar, teman hilang, keluarga sempat retak, luka fisik dan mental. Mereka belajar bahwa cinta butuh pengorbanan. Di akhir, mereka duduk di pantai Kuta, matahari terbenam. Apakah semua ini layak? Tanya Aisyah. Maya jawab, ya karena kita bersama. Tapi pertanyaan besar tetap, apakah masyarakat akan berubah? Tahun berlalu, Aisyah dan Maya hidup bersama di rumah kecil di pinggiran Jakarta. Mereka tak lagi muda, tapi cinta mereka matang. Rina kini jadi kakak yang suporti, bahkan punya anak yang diajar toleransi. Keluarga Aisyah akhirnya terima, meski ayahnya masih kadang diam. Masyarakat Indonesia perlahan berubah, dengan undang-undang yang lebih inklusi, meski perjuangan panjang. Aisyah sering ingat masa bullying, tapi kini itu jadi kekuatan. Dia tulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller. Maya gunakan itu di terapi. Mereka jadi panutan bagi banyak gadis muda yang bergumul dengan identitas. Tapi tak semua bahagia. Ada saat-saat sulit, seperti saat demonstrasi anti-LGBT kembali, atau saat teman khianati. Mereka belajar bahwa kebahagiaan butuh perjuangan terus-menerus. Suatu hari, Aisyah dapat surat dari mantan korban bullying. Terima kasih, ceritamu beri harapan. Itu membuatnya sadar dampaknya. Maya bangga, kita buat perubahan. Rina ikut, bilang, aku menyesal dulu, tapi sekarang aku bangga. Keluarga berkumpul, rayakan ulang tahun Aisyah. Di sana, ayah Aisyah bicara, aku salah menilai. Maafkan aku. Momen itu penuh emosi. Tapi konflik tak pernah hilang sepenuhnya. Di pekerjaan, Aisyah masih hadapi diskriminasi halus. Maya kehilangan pasien konservasi. Mereka bicara tentang adopsi anak, tapi tahu sulit di Indonesia. Itu jadi mimpinya. Rina bantu gunakan koneksinya. Akhirnya, mereka adopsi seorang gadis yatim, beri nama Harapan. Itu pilihan berani, penuh kontroversi. Hidup mereka penuh pengorbanan. Aisyah kehilangan kesehatan karena stres lama, Maya rawat dia. Mereka sadar bahwa cinta tak selalu romantis, tapi tentang dukungan. Di akhir hari, mereka tidur pelukan, tahu bahwa pilihan dulu benar. Tapi pertanyaan tetap, apakah balas dendam melalui cinta adalah dosa? Atau justru pembebasan? Mereka hadapi badai baru saat Harapan tumbuh dan tanya tentang kedua ibu. Mereka jelaskan dengan hati-hati, tapi sekolah mulai gosip. Harapan dibully, mirip Aisyah dulu. Ini siklus yang menyakitkan. Aisyah marah, Maya tenangkan. Mereka lawan sekolah, menang. Itu buat mereka lebih kuat. Rina bantu bicara di sekolah tentang toleransi. Akhirnya, di usia tua, Aisyah dan Maya duduk di teras, lihat Harapan dewasa. Kita bayar harga tinggi, kata Aisyah. Maya jawab, tapi lihat hasilnya. Mereka bahagia meski luka ada. Cerita mereka jadi legenda di komunitas. Tapi bagi yang luar, masih kontroversi. Apakah mencintai saudara musuh adalah pengkhianatan pada diri sendiri, atau langkah menuju pengampunan sejati?